Ini adalah channel YouTubeku lagi. Aku mau cerita sesuatu. Bukan cerita sih sebenarnya. Tadi itu aku 2 hari yang lalu ya. Aku tuh banyak lihat beberapa postingan-postingan di Instagram, tepatnya mengenai kontes kecantikan gitu. Kontes kecantikan yang pasti semua orang tahu lah kontes kecantikan itu kan. Terus untuk kontes kecantikan itu tahun 2021 akan diadakan di bulan Desember kayak gitu kan. Pasti Indonesia ikutlah salah satu dari finalisnya, salah satu pesertanya kayak gitu. Nah, terus yang aku baca ternyata untuk host country atau tuan rumah dari Miss apa namanya Miss kecantikan itu di salah satu negara yang apa namanya yang tidak ada hubungan diplomasi dengan Indonesia tuh kayak gitu kan. Wah, rame tuh. Jadi para pageant lover itu atau para pencinta kontes kecantikan atau pageant lover, mereka akan bertanya-tanya sebenarnya nanti Indonesia akan mengirimkan atau enggak nih, dengan kondisi Indonesia itu tidak ada hubungan diplomasi dengan negara itu gitu, karena eh, apa namanya tidak ada hubungan diplomasi dengan host country dari host country tempat kontes kecantikan itu kayak gitu. Nah, sampailah aku nyari-nyari informasi dong, nyari-nyari informasi ke teman-temanku yang pernah jalan-jalan ke negara itu. Sebenarnya bukan jalan-jalan ke negara itu, tapi jalan-jalan ke negara yang mau nggak mau harus melewati negara itu kayak gitu kan. Bagaimana sih prosedurnya, bagaimana sih langkah-langkahnya jika warga negara Indonesia harus pergi atau melewati negara itu gitu, dengan kondisi yang Indonesia itu tidak ada hubungan diplomasinya kayak gitu kan. Jadi aku nanya kurang lebih ke 2 orang lah kayak gitu. Mereka bilang sih bahwa paspor mereka itu tidak distempel oleh pihak imigrasi negara tersebut kayak gitu kan, negara tersebut. Terus kemudian hanya diberikan stiker gitulah, hanya diberikan stiker bahwa mereka berkunjung ke bagian, jadi ke negara misalkan ada negara X itu berbatasan dengan negara Y. Untuk ke negara X mau nggak mau harus melewati negara Y itu gitu, dan negara, jadi gitulah pokoknya gitu. Pasti sebenarnya teman-teman tahu lah itu sebenarnya negara mana kayak gitu kan. Terus rame itu para pageant lover itu kan, rame banget. Indonesia ngirimin gak gitu kan. Nah, saya kan sebagai pageant lover juga ya gitu. Kalau menurutku sih, ini menurut pendapatku ya kayak gitu. Kalau menurut pendapatku sih kayaknya sih terlepas, jadi ada faktor, banyak banyak faktor kok. Ini analisisku ya. Analisisku tuh dari berbagai, maksudnya aku coba menganalisis gitu. Selain untuk mengurus dokumentasi, dokumen resminya, dokumen perjalanan resminya, itu ada faktor lain yang menurut aku tuh agak apa ya, di sisi dari si negaranya, kita kan si peserta itu mewakili negara kan, mewakili negara gitu. Berarti bukan mewakili individu lagi gitu, jadi mewakili negara, yang mewakili Indonesia gitu. Sementara Indonesia tidak ada hubungan diplomasi dengan negara tersebut gitu. Ada satu media online yang aku baca cukup bagus ya. Sebentar nih. Ini aku baca dari media Kompasiana. Kompasiana itu dia nulis seperti ini nih. Sebentar. Kompasiana. Nah, ini Kompasiana bagus banget nih. Ini Kompasiana. Nih ya. Nih.
Ini aku baca dari Kompasiana ya. Berita yang menghebohkan ini aku baca di paragraf-paragraf akhir. Berita yang menghebohkan itu sekaligus menjawab alasan mengapa yayasan dari yang Indonesia itu tidak terburu-buru untuk memilih perwakilan untuk ajang ini. Karena pihak yayasan masih berpedoman bahwa pemenang aku nggak mau nyebutin itunya apa, nggak mau nyebutin kontes kecantikannya, udahlah kalian semua tahu lah. Pemenang dari itu yang akan digelar bulan November nanti akan mewakili Indonesia. Namun belum jelas pada edisi keberapa pemenang tersebut akan dikirim. Apakah 2021 atau 2022? Tuh sebutin. Bisa jadi National Director Naddirnya sudah mendapatkan info mengenai ini sehingga pihak yayasannya adem ayem aja gitu, maksudnya kan itu si Indonesia baru ngadainnya bulan November, sementara kompetisi tingkat internasional bulan Desember kan, berarti kan cuma punya jatah waktu 1 bulan. Jadi jika memaksakan diri untuk ikut proses administrasinya itu sangat panjang gitu. Ini aku baca ya dari Kompasiana itu. Terus tidak hanya itu, tentu pihak yayasan tidak mau bermain api karena mengetahui bagaimana dukungan masyarakat Indonesia atas negara X-nya ini, misalkan negara host country negara Y ya. Negara X sama negara Y itu kan ada konflik tuh. Aku sudah mulai baca gitu. Jadi ngapain gue apa namanya kompetisi nasionalnya itu bulan November diberangkatin bulan Desember kan, itu menurut aku ya kan persiapan itu nggak mungkin sebentar kayak gitu, itu aja sih. Jadi untuk yang rame di Instagram kayak rame banget ya kayak gitu, rame banget sampai pro dan kontra ini itu dan banyak yang kenapa kirim bisa kok visanya, bisa kok ini segala macam gitu. Tidak hanya sekedar visa dan paspor sebenarnya, tapi ada faktor X lain. Kalau aku selalu berpikir tuh tidak hanya itu ya, tapi ada faktor X lain yang harus dipertimbangkan gitu. Apalagi sudah menyangkut dengan nama negara ya. Oke. Coba kita lihat ya hasilnya gimana ya. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, terus kemudian share and like. Thank you. YouTube aku Tian Story. Oke, thank you ya. Dah.